Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan jemaah DNSA dimanapun berada, ketemu lagi malam ini bersama saya Yusuf Hidayat. Pada malam ini kita ketemu lagi dalam acara ngobrol bareng, ngobrol santai di malam ini. Kita sambil ngopi. Alhamdulillah, udah beberapa hari kemarin saya mau siaran, ternyata sinyalnya kurang bagus, jadi agak terganggu. Nah, ini mungkin sinyalnya udah agak bagus. Alhamdulillah kita bisa mengadakan siaran langsung untuk kita ngobrol bareng lagi. Tema malam kali ini yang saya akan angkat, temanya adalah memahami kemurnian cinta kita kepada Allah. Jadi banyak sahabat-sahabat yang mengatakan cinta kepada Allah tapi merasa kecewa atau tidak merasakan balasan cinta dari Allah. Nah, di sini memang kita harus benar-benar pahami kemurnian cinta kita kepada Allah. Maksudnya kemurnian cinta kita kepada Allah itu, jadi di saat kita mengungkapkan rasa cinta kepada Allah, kita harus menerima segala sesuatu atau menerima segala ketentuan-ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Nah, jadi jangan sampai masih tercampuri dengan keinginan atau dengan nafsu. Contoh cinta yang masih tercampur itu seperti ini. Kita mengatakan, aku cinta kepadamu ya Allah, tapi yang jabatan saya dinaikkan. Aku cinta kepadamu ya Allah, tapi jadikanlah aku orang sukses. Aku cinta kepadamu ya Allah, tapi berikanlah semua kebutuhan yang aku inginkan. Nah, ini cinta-cinta yang tercampuri, tidak murni. Kalau kita sudah cintanya itu murni karena Allah, itu apapun yang diberikan Allah akan kita terima. Maksudnya ya keadaan saat ini. Jadi keadaan apapun yang saat ini Allah berikan, kita akan bisa menerimanya kalau kita benar-benar murni karena Allah. Dan kalau kita aplikasikan kemurnian cinta kita kepada Allah itu akan lebih bermanfaat di dalam kehidupan. Contoh misalkan kita mencintai istri kita murni karena Allah, bukan karena cantiknya, bukan karena mudanya, bukan karena bodinya. Tapi aku mencintai istriku murni karena Allah. Sehingga apa? Di saat istri pun menjengkelkan atau membuat kita kesel atau istri marah-marah, itu akan kita terima. Karena apa? Kita mencintai istri kita murni karena Allah. Jadi menerima apapun keadaannya si istri ini ya karena Allah juga. Jadi tidak akan menjadi kekecewaan. Coba kalau kita masih mencintainya itu nggak murni, pasti akan kecewa. Kita mencintai istri kita misalkan karena cantiknya, begitu hilang cantiknya pasti kecewa. Atau kita mencintai istri kita itu karena kemewahannya, hartanya. Di saat istri kita nggak punya harta, kecewa. Nah, terus di saat kita mencintai istri kita ini karena bodinya, di saat bodinya tidak bagus lagi, pasti kecewa. Nah, disinilah perlunya kita memahami kemurnian cinta kepada Allah, sehingga kita bisa mencintai makhluknya pun ya murni karena Allah. Gitu. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, jadi kita perlu yang namanya memahami kemurnian cinta ini. Agar apa? Agar kita tidak kecewa dan tidak menyesal di saat kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita harus benar-benar murni. Jadi mencintai Allah itu jangan karena ada sesuatu yang diinginkan, atau jangan mencintai Allah itu karena ingin masuk surga, karena ingin ibadahnya lebih bagus lagi, karena ingin menjadi orang yang soleh. Nah, ini tidak murni. Tapi kalau sudah murni, ya tidak mengharapkan apa-apa, tapi di saat diberi ya diterima. Gitu.
Itu teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan tentang makna kemurnian cinta kepada Allah ini. Sebelum saya lanjutkan obrolannya, kita sapa dulu yang sudah hadir. Alhamdulillah, ini ada Pujiana, ada hadir, ada Bang Akbar Guntur. Alhamdulillah, Bang Akbar ini di Papua ya kalau nggak salah. Ya, Bang Akbar. Ada Kisunan Kaliciwindai. Alhamdulillah, terima kasih Kisunan sudah hadir juga. Jadi gitu teman-teman. Jadi memang kita ini harus benar-benar memahami tentang kemurnian cinta kita kepada Sang Ilahi. Karena kalau sudah murni, apapun yang kita lakukan dalam menjalankan perintahnya itu ya sudah tidak pamrih. Tapi di saat memang Allah berikan, kita akan menerima. Nah, tidak akan timbul rasa kecewa di dalam hati. Selama ini itu kita masih sering kecewa itu karena belum memahami kemurnian cinta kita kepada Allah. Jadi mencintai Allah ini masih karena sesuatu. Nah, di saat kita mencintai Allah karena sesuatu, nah, mencintai makhluknya pun kita pasti karena sesuatu. Nah, di sini yang banyak sering benturan dan kekecewaan di dalam kehidupan. Nah, bagi teman-teman, oh iya, Pak Akbar, alhamdulillah Papua Jayapura ya hadir. Terima kasih Pak Akbar. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi di saat kita belajar ma'rifatullah, belajar sadar Allah, kita harus memahami benar-benar tentang kemurnian cinta kita. Jadi cinta kita kepada Allah itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar puisi-puisi, bukan hanya sekedar kata-kata indah yang kita tuliskan. Tapi bukti cinta kita kepada Allah yang murni itu kita aplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, di sini pun saya masih belajar, teman-teman. Jadi bukan berarti saya sudah bisa, sudah mampu. Jadi saya pun masih belajar bagaimana memahami kemurnian cinta kepada Allah Sang Maha Pencipta, dan sehingga kita bisa aplikasikan mencintai Allah dengan murni dan mencintai makhluk ciptaan Allah dengan murni juga. Karena kalau sudah kita bisa memahami itu, di saat mengaplikasikan kehidupan itu enak, tenang, nyaman gitu. Di saat kita mencintai pekerjaan karena Allah, itu tidak akan ada kekecewaan, tidak akan ada rasa keluh kesah, ya kan? Karena apa? Dia mencintai pekerjaannya ini murni karena Allah. Jadi akan menjadi sebuah kenikmatan dan akan selalu bersyukur di saat menjalankan pekerjaan itu. Nah, itu akan menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah. Terus di saat kita misalkan berdagangnya itu jadi sudah enggak memikir untung rugi, tapi menyadari itu loh. Di saat dagangnya ini ya karena Allah. Jadi mencintai pekerjaan karena Allah, mencintai hartanya karena Allah, mencintai anaknya karena Allah. Jadi di saat anak bandel pun enggak jadi masalah, karena mencintai anaknya ini karena Allah. Dia akan menyadari bahwa yang bisa membolak-balikan hati anak ini hanya Allah. Jadi ya diterima keadaan anak saat ini, lalu diserahkan ke Allah, sehingga Allah yang merubah nanti si anak ini akan lebih baik lagi. Nah, di sini kenyamanan di saat kita memahami kemurnian. Jadi kalau masih tercampur sedikit saja rasa cinta kita kepada Allah, maka akan merasakan kekecewaan yang luar biasa, teman. Ya kan? Nah, ibaratnya kita mengungkapkan rasa cinta tapi tidak dibalas cinta kita. Nah, di situ akan merasakan sakit hati. Tapi di saat kita murni lalu dibalas cinta kita, di situ akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, teman-teman. Oke, alhamdulillah ini ada yang saya selalu buat dalam keseharian saya. Enggak neko-neko, yang ada dalam pemikiran saya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah
Jangan buat yang Allah larang dan buat yang Allah suruh lakukan. Alhamdulillah, bagus itu Bang Akbar. Ya. Jadi memang kita harus merubah mindset kita. Ini udah dibahas kemarin subuh sama Pak Pur dan Mbah Bejo. Jadi kita harus bisa merubah mindset pikiran kita agar segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi sebuah perintah dari Allah. Contoh misalkan di saat kita ingin membahagiakan anak, istri, keluarga. Nah, di sini kita harus sadari dulu, membahagiakan anak dan istri ini dan keluarga ini ya perintah Allah. Sehingga kita minta petunjuk kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di saat itu maka disitulah turun petunjuk-petunjuk Allah atau pertolongan Allah. Nah gitu. Jadi kita konsep menjadi amanah tanda perintah. Lalu kita menyadari mindset kita itu di saat kita melakukan apapun yaitu atas perintah Allah. Nah, jadi dari hal yang terkecil, mulai kita mandi ya perintah Allah, sarapan perintah Allah, bekerja perintah Allah. Nah itu mindset itu kita harus sadari. Kita rubah mindset itu bukan lagi karena selain Allah. Nah, selama ini kan kita masih mindsetnya kerja ini karena bos, atau kita kerja ini karena untuk keluarga. Nah nanti apabila karena untuk keluarga, nanti di saat begitu diberikan rezeki yang melimpah, nah maka ini akan lupa dengan siapa yang memberi. Merasa dirinya ini yang berusaha, yang akhirnya ya tergoda dengan keadaan sudah banyak harta, jadi malah lalai. Akhirnya apa? Ya berantakan. Nah, tapi kalau kita sudah konsep, sudah mindset kita rubah, segala sesuatu ini menjadi amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan, insya Allah kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, dalam belajar makrifat atau belajar sadar Allah ini, kita memang harus berani dalam laku mempraktekkan dalam kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar konsep atau hafalan, tapi kita harus aplikasikan gitu. Jadi ma'rifatullah itu awal. Jadi di saat kita memahami, mengenal Allah, jadi jangan berhenti. Karena mengenal Allah itu adalah awal sebuah perjalanan berspiritual yang sesungguhnya dalam kehidupan. Sehingga kita akan dapat petunjuk-petunjuk Allah, bimbingan Allah dalam kehidupan. Nah itu teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan. Sekarang sudah hadir, ada Bang Ucok, ada Tampuarang dalam konce. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ateng dari Bogor hadir dan nyimak. Yusuf, iya Pak Ateng, sudah lama kita nggak jumpa. Kapan kita ngopi bareng lagi Pak Ateng? Nah ini kita ngopi melalui siaran langsung dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah gini teman-teman, di saat kita sudah memahami kemurnian cinta kita kepada Allah, di saat kita mencari ilmu atau tolabul ilmi ini, sudah tidak memikirkan agar kita menjadi orang pintar. Tapi di dalam kesadaran jiwa kita, di saat kita menjalani tolabul ilminya itu menjalankan perintah Allah. Nah jadi di saat kita belajarnya itu ya lillah, karena Allah sudah. Nah di saat nanti sudah punya ilmu, dia akan mencintai ilmunya itu murni karena Allah. Nah kalau sudah mencintai ilmunya murni karena Allah, ilmunya akan bermanfaat. Kalau kita tidak mencintai ilmu kita murni karena Allah, kita akan menjadi budak ilmu. Terkadang kita menuhankan ilmu. Nah ini sangat tipis teman-teman. Jadi banyak yang
berilmu, merasa dirinya berilmu, sehingga meremehkan orang yang tidak berilmu. Banyak juga yang merasa dirinya berilmu sehingga memandang sebelah mata orang yang tidak berilmu, menganggap rendah orang lain yang tidak berilmu. Padahal sesungguhnya sudah dijelaskan orang yang berilmu itu tidurnya aja ibadah. Nah, karena apa? Di saat dia menyadari dan mencintai ilmunya itu karena Allah. Jadi bedanya nanti akan terlihat. Yang tidurnya orang berilmu karena Allah ini dengan orang yang sholat tanpa ilmu, nah ini beda jauh, teman. Nilai ibadah di hadapan Allahnya. Atau yang dia sholatnya itu hanya karena ingin dipuji oleh orang lain, atau hanya ingin dapat sebutan menjadi orang soleh. Nah ini nilai tidurnya orang yang berilmu yang karena Allah ini luar biasa beda. Gitu. Itu hanya tidurnya saja, belum lagi ibadahnya. Ya kan? Kalau orang yang ibadah berilmu dan dia mencintai ilmunya karena Allah dan dia jadikan sebuah alat untuk semakin mendekat kepada Allah, wah ini luar biasa. Jadi ibadahnya pun lebih top lagi bagi orang-orang yang berilmu dan murni mencintai Allah. Ini luar biasa. Nah, bagaimana kita agar bisa memahami kemurnian cinta kita kepada Allah? Yaitu dengan kesadaran, teman-teman. Memang di saat kita belajar mengaktifkan kesadaran, ini awal-awalnya terasa sulit karena masih bingung tercampuri dengan pikiran. Jadi kadang-kadang orang masih banyak bertanya, kesadaran itu yang mana? Apakah sama dengan pikiran? Nah, tentu beda, teman-teman. Jadi kesadaran dengan pikiran itu beda. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan, atau kita sama-sama diskusikan. Jadi tema malam ini adalah membahas kemurnian cinta kita kepada Allah, sehingga kita bisa aplikasikan untuk mencintai makhluknya murni juga karena Allah. Jadi gitu. Di saat seseorang itu mencintai hartanya murni karena Allah, maka tidak akan ada kekecewaan di dalam kehidupannya di saat dia hartanya tidak ada. Oke, iya. Ini siapa namanya? Gila. Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum. Siapa namanya? Gila. Gila mau ikutan ngobrol sama Empah ya? Iya. Udah Gila sama Mamah dulu. Udah malam, Bobo. Jangan loncat-loncat situ, nanti jatuh. Iya gitu, teman-teman. Nah ini salah satu contoh. Di saat kita mencintai anak ini murni karena Allah. Jadi ya apapun keadaan si anak ini kita terima. Dan kita akan selalu bahagia dan bersyukur gitu. Karena kita masih diberikan amanah seorang anak. Nah di saat kita untuk mendidiknya, ya kita harus bisa memahami, mendidik anak yang benar itu seperti apa. Jadi minta bimbingan dari Allah. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati si anak ini. Biar anak ini istilahnya lebih nurut, atau biar anak ini lebih patuh sama orang tuanya. Kita minta petunjuk dari Allah. Sehingga di saat kita menyampaikan kepada anak, anak pun paham. Nah itu, jadi kita niatkan mendidik anak ini atas perintah dari Allah gitu. Oke. Ya kita sapa lagi, ada Pak Halim. Alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman yang sedang belajar kesadaran atau yang belajar sadar Allah, jadi kemarin pagi sudah dibahas oleh Mbah Bejo
Jadi sadar Allah itu adalah pondasi awal. Di saat kita sudah aktif sadar Allah, jadi kita nggak bisa berhenti, kita melanjutkan. Ya thalabul ilmi, ya silaturahmi, ya ibadah dalam keseharian. Jadi kita aplikasikan dalam sadar Allah ini dalam kehidupan sehingga ada manfaat. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Nah, kita harus aplikasikan dalam kehidupan. Mohon penjelasannya, maaf kalau salah ya Mas. Ini mohon maaf kalau salah ya Mas. Cepatnya atau lambatnya ilmu kita pahami, maknai tergantung hati kita. Mohon saran bagaimana cara membersihkan hati kita agar ilmu yang bermanfaat dapat kita pahami, aplikasi demi keselamatan dunia akhirat. Jadi bagi Bang Akbar, saran dari saya bagaimana cara untuk membersihkan hati, yaitu kita minta petunjuk dari Allah. Jadi di saat kita sebelum zikir, sebelum apapun itu, kita harus minta dulu kepada Allah. Dan saya contohkan seperti ini. Yang bisa membersihkan hati kita itu siapa? Allah. Nah, memang banyak metode, cara-cara untuk membersihkan hati. Tapi tetap kita harus sadari, yang bisa membersihkan hati itu hanya Allah. Jadi bagaimana caranya? Di saat kita mau melakukan sebuah metode, kita harus sadari dulu. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang tak berdaya. Mohon berikan kemudahan ya Allah untuk membersihkan hati ini, agar segala sesuatu ilmu yang Engkau berikan akan bermanfaat bagi diriku ya Allah. Nah, setelah kita memohon, lalu kita lakukan metodenya. Misalkan metodenya kita pakai zikir, ya sudah berzikir dalam hati. Nah, tapi di saat zikir di dalam hatinya itu sudah lillah karena Allah, murni karena Allah. Nah, sehingga Allah itu kan maha tahu bahwa diri kita ini pengen dibersihkan, hati ini pengen dibersihkan oleh Allah. Sehingga di situ di saat kita melakukan karena Allah, otomatis hati kita dibersihkan oleh Allah. Nah, itu saran dari saya Bang Akbar. Mudah-mudahan jenengan memahami apa maksud yang saya ucapkan tadi. Jadi kita segala sesuatunya harus komunikasikan dulu dengan Allah. Misalkan Bang Akbar punya metode dengan zikir. Nah, sebelum zikir Bang Akbar harus komunikasi dulu dalam kesadaran Bang Akbar kepada Allah. Minta dimudahkan oleh Allah, karena yang bisa membersihkan hati kita ya hanya Allah. Jadi bukan zikirnya, ingat ya. Zikirnya itu hanya sekedar metode. Jadi di saat kita mau zikir untuk membersihkan hati kita, harus kita lakukan lillah karena Allah, murni karena Allah. Jadi nanti akan otomatis dibersihkan hati kita. Itu saran dari saya. Oke Pak Ateng, siap. Insya Allah nanti kita ngopi bareng lagi ya Yusuf. Alhamdulillah, insya Allah Pak Ateng. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir ya. Kita bisa ngopi bareng lagi. Saya masih ingat waktu ke rumah Pak Ateng hujan-hujan tuh ke Bogor ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita obrol santai saja, jadi jangan terlalu kaku, karena kita belajar di Padepokan Patrap Surakarta itu menggunakan metode santai-santai saja. Jadi belajar makrifat itu harus santai-santai saja, jangan tegang. Karena apa? Kalau di saat kita tegang itu ya malah nggak masuk gitu. Jadi kita harus santai, rileks, dan kita harus benar-benar aplikasikan sedikit demi sedikit. Jadi di saat kita memahami sesuatu itu harus kita aplikasikan. Contoh di saat kita sudah mulai memahami kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh. Nah, itu harus kita aplikasikan. Menggunakan kesadaran itu dalam kehidupan. Tapi sesungguhnya 3 kesadaran itu kita harus paham.
menyingkronkan 3 kesadaran itu menjadi satu kesatuan. Agar apa? Agar balance di dalam kehidupan. Gitu. Jadi di saat kita ibadah itu bukan hanya sekedar jasad, tapi jiwa dan ruh kita pun ibadah. Nah, itu teman-teman. Sehingga apa? Ya di sini akan saling menunjang. Sesungguhnya kesadaran ini saling menunjang. Tapi kalau kita pakai satu-satu, justru malah jadi masalah dalam aplikasi kehidupan. Ya kan? Contoh misalkan gini, kalau udah kesadaran ruh kan kita memandang semua Allah. Nah, kalau hanya ruhnya saja, nah ini bahaya teman-teman. Maka akan banyak problem juga. Nah, di saat begitu kita pun menyadari Allah dengan kesadaran jiwa, maksudnya menyaksikan Allah di sebalik makhluk. Nah, kita ini benar-benar harus paham juga. Gitu loh. Jadi jangan dipukul rata. Kita harus paham yang murni karena Allah itu yang mana. Karena di saat kita nggak paham, di situ banyak jebakan-jebakan teman-teman. Jebakan-jebakan Batman yang sangat halus. Nah itu, disitulah fungsinya kita memang harus terus semakin mendalami, masuk ke dalam diri, memahami apa sih yang disebut dengan kesadaran jiwa, jasad, ruh. Nah itu harus kita perdalam. Bagaimana cara mudahnya? Ya minta bimbingan Allah. Jadi sebelum kita melakukan zikir, sebelum kita melakukan metode-metode yang lain, nah itu kita mohon dulu, minta dulu apa yang kita inginkan. Misalkan ya kita ingin memahami kesadaran jasad, jiwa, dan ruh. Jadi sebelum kita melakukan zikir, kita ngomong ke Allah, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang tak berdaya, yang tidak paham apa-apa, yang tidak ngerti apa-apa ya Allah. Aku mohon bimbingan-Mu ya Allah. Aku mohon petunjuk-Mu ya Allah. Pahamkanlah jiwaku ini untuk memahami makna kesadaran jasad, jiwa, dan ruhku ya Allah. Nah itu kita ungkapkan dulu. Nah, setelah kita ungkapkan baru kita melakukan zikir karena Allah lillah. Nah itu biasanya setelah selesai zikir itu dipahamkan. Atau di saat kita sedang berzikir dipahamkan. Oh maknanya ini. Oh ini yang disebut kesadaran jasad. Oh ini yang disebut kesadaran jiwa. Oh ini yang disebut kesadaran. Nanti akan Allah beritahu teman-teman. Jadi intinya kita harus berani melakukan. Dan di saat melakukan itu mindsetnya harus dirubah. Jadi hasil itu bukan dijadikan tujuan. Tapi apa? Kita melakukan lillah dan tujuannya Allah juga. Jadi bukan hasil, tapi Allah yang kita tuju. Sehingga apa? Nanti Allah akan memberikan hasil yang sesuai. Gitu. Oke, siapa ini? Oh ya, Bang Akbar. Makasih Mas penjelasannya. Insya Allah ada rezeki, jodoh, panjang umur, pengen duduk bareng diskusi tentang agama. Sering dalam proses zikir ada rasa sensasi yang tidak bisa dijelaskan, tapi intinya saya rasa nyaman, tapi kadang ada muncul rasa pengen berhenti. Tapi kalau saya lawan langsung hilang rasa itu. Oke. Ya betul Bang Akbar. Jadi di dalam kita berzikir itu banyak sensasi. Ya, sensasi tenang, sensasi nyaman, sensasi ingin rasa berhenti, bisikan-bisikan. Nah, itu memang kita harus lewati. Nah, itu di saat kita berzikir. Itu sensasinya seperti itu. Nah, kalau kita aplikasikan pun sama. Jadi kita zikir kita itu jangan hanya sekedar sedang duduk timpu atau duduk setelah sholat. Di zikir kita harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan kita aplikasikan zikir hu Allah ini dalam keseharian. Ya, di saat lagi kerja nih hati kita berzikir hu Allah, hu Allah, hu Allah. Tiba-tiba bos marah-marah. Nah ini sensasi. Kita jangan sampai berhenti kesadaran kita pada si bos yang sedang marah. Tapi kita harus menyadari di sebalik si bos ini ada Allah. Allah yang mengizinkan dia marah-marah. Dan kita harus menyadari pasti ada hikmah dari kejadian ini.
Oh, ternyata hikmahnya Allah sedang mengajari diri saya ini untuk bersabar. Nah, itulah yang disebut zikir dalam aplikasi. Jadi tidak berhenti di sensasi. Memang di saat zikir duduk itu memang banyak, ada sensasi rasa, sensasi perjalanan astral, sensasi pikiran, sensasi, pokoknya ya memang luar biasa, dan itu pun terjadi dalam aplikasi kehidupan. Jadi orang-orang yang ahli zikir dalam hidupnya ini banyak sensasi. Nah, tapi kalau yang sudah benar-benar memahami zikir yang sesungguhnya, dia tidak akan berhenti di sensasi. Contoh misalkan di saat kita pertama kali mengamalkan zikir nafas sadar Allah, tiba-tiba masalah banyak. Nah, kalau yang memahami masalah ini adalah sensasi, dia tidak akan berhenti di sensasi masalah. Dia akan terus menyadari Allah, bahwa yang memberi masalah Allah, yang bisa menyelesaikan masalah Allah. Sehingga apa ya, tidak menjadi masalah, terus dilewati. Karena itu akan terlalui. Jadi bagi pejalan itu sudah akan mengalami perjalanan ya fase-fase seperti itu. Sampai ada teman saya itu yang mengamalkan zikir tapi malah kesurupan. Nah, ini yang lucu. Berarti kan kesadarannya bukan ke Allah. Karena kalau kesadarannya ke Allah, ya nggak bakalan kesurupan. Nah, ini yang harus kita pahami, teman. Ada yang dia zikirnya itu karena ingin kekuatan. Dia zikirnya itu karena ingin sakti. Nah, akhirnya diplesetkan, banyak yang terjebak. Istilahnya disebut tersesat di jalan yang lurus. Nah, ini teman-teman, kita harus paham. Dan bagi yang sudah mengalami itu ya, dia akan tersenyum. Oh, dia masih di situ. Karena ya itu perjalanan. Makanya perlunya kita sharing dengan sahabat satu perjalanan agar kita saling mengisi, saling mengingatkan. Gitu. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya, sudah. Oke, Bang Akbar, itu mudah-mudahan penjelasannya pun bisa menjadikan sebuah pencerahan untuk jenengan. Insya Allah memang kalau nanti ada umur, ada rezeki, kita ngopi bareng lagi. Nanti kita gurah lagi ya Bang Akbar ya. Oke. Terima kasih Bang Akbar. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan kita ngobrol santai malam ini. Ya, memang temanya itu memahami kemurnian cinta tadi, memahami kemurnian cinta kita kepada Allah. Ya, sambil ngopi, teman. Alhamdulillah, mantap. Jadi di saat segala sesuatu itu murni, bersih, jernih, akan lebih nampak jelas, teman. Lebih nampak jelas. Jadi di saat kita belajar kesadaran, dan kesadaran ini murni menyadari Allah, Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jadi menyadari Allah itu bukan dengan angan-angan, pikiran, atau halusinasi, bukan. Nah, nanti yang memahamkan itu Allah. Di saat kita mulai berserah, terus berserah, di situ proses oleh Allah. Memang di saat diproses ini akan mengalami step-step yang sangat luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang dalam proses, jangan menyerah. Jadi jangan menyerah pada keadaan, tapi berserahlah kepada Allah, sehingga keadaan itu tidak menjadi masalah. Jadi di saat kita sudah mendapatkan kemurnian cinta kita kepada Allah, lalu kita bisa mencintai makhluk-makhluk Allah ini dengan murni karena Allah, ini akan menjadi sebuah kebahagiaan lahir batin dunia akhirat, teman. Karena di sini memang kita harus melakukan. Kalau belum melakukan ya tentu tidak akan paham yang makna dari kemurnian tadi.
Oke, Papua pamit ya Mas, takut telat sahurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silahkan Bang Akbar. Mudah-mudahan ibadah puasanya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah, Bang Akbar. Oke, ada Pak Muhammad Faiz Saubaid NSA, alhamdulillah sudah hadir. Oke, teman-teman dimanapun berada, jadi kita perlu sharing dengan orang-orang yang memang satu perjalanan dengan kita, agar apa? Kita memahami. Jadi titik-titik di mana kita ini dalam jalan yang lurus itu pun kadang-kadang ya banyak yang tersesat, teman-teman. Apalagi kalau sudah dirinya ini merasa paling benar, merasa paling paham, merasa paling pintar, merasa paling dekat dengan Allah. Nah, ini jebakan-jebakan yang sangat halus. Dan bagaimana kita bisa menyaksikan lebih jelas lagi keberadaan Allah, kedekatan Allah, kemahaan Allah, pertolongan Allah, yaitu dengan terus kita mengasah kesadaran ini agar lebih sensitif lagi. Dan di saat kesadaran ini sudah murni menyadari Allah, nah itu akan lebih jelas lagi di saat kesadaran ini kita gunakan untuk menyaksikan. Karena kita akan paham mana benar-benar dari Allah, mana yang tercampuri. Contohnya, maksudnya yang tercampuri itu ya tercampuri dengan nafsu, dengan setan, dengan iblis. Nah, ini di sini kan kita harus pahami. Jadi Allah itu mengizinkan. Jadi Allah mengizinkan setan untuk menggoda kita. Nah, di saat ada sesuatu yang tercampur oleh setan, oleh nafsu, itu jiwa kita akan menyaksikan gitu. Nah, kalau kita sudah memahami kemurnian itu akan menyaksikan. Jadi menyaksikan, oh ini tercampur dengan nafsu, tercampur dengan bisikan setan. Sehingga yang memahami yang benar-benar dari Allah, murni dari Allah. Itu teman-teman, memang dalam aplikasinya ini tidak semudah apa yang saya ucapkan. Saya pun sama-sama tetap terus berlatih, belajar dalam arti kata di dalam kehidupan ini. Jadi pembelajaran atau ujian itu tidak ada henti. Jadi selesai satu datang lagi, selesai satu datang lagi. Tapi di sini adalah bentuk kasih sayang Allah membimbing kita ini memahami makna hidup yang sesungguhnya. Jadi itu teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan atau tidak ini? Tidak ada. Ada Pak Teguh Atmoko. Ya, terima kasih Pak Teguh sudah hadir. Jadi itu teman-teman, saya simpulkan kemurnian cinta kita kepada Allah itu di saat kita sudah melakukan segala sesuatu itu yang memang murni lillah karena Allah, tanpa ada embel-embel sedikit pun, tanpa kita mengharapkan pahala, tanpa kita mengharapkan padilah, tanpa kita mengharapkan kebahagiaan, tanpa kita mengharapkan kesenangan dunia. Nah, ini perlu kita pahami. Di saat kita mencintai Allah murni, itu sudah tidak ada harapan-harapan hal seperti itu. Dan kita yakin nih, kalau di saat kita yakin masalah urusan dunia itu, di saat kita benar-benar murni mencintai Allah, itu akan ngikut dengan sendirinya. Jadi gak usah khawatir. Nah, di sini yang perlu kita pahami kemurnian. Kalau masih ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam rasa kita mencintai Allah itu karena sesuatu, nah ini kita harus perbaiki. Karena apa? Nanti pasti ujungnya akan merasakan kekecewaan. Nah, kalau sudah kecewa, akhirnya apa? Menyalahkan Allah. Nah, ini yang banyak terjadi. Di saat kita sudah mencintai Allah ini tidak murni, maka akan menyalahkan Allah. Nah, kalau sudah menyalahkan Allah, sehingga apa? Di saat kita mencintai makhluknya bukan murni karena Allah pun akan menyalahkan orang lain. Nah, jadi begitulah yang saya pahami. Mudah-mudahan obrolan malam ini ada manfaatnya bagi diri saya pribadi dan
hakikatnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk teman-teman dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat bagi teman-teman. Dan ini Gila mau pamit dulu. Dadah. Gimana? Dadah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Salam dong. Malu ya? Oke teman-teman, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.